bambu, tempat tinggal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati pengampu pelajar CPNS Kota Tegal 2021 Angkatan 7 kelompok 4. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota Angkatan 7 kelompok 4. Mari yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat hidayah serta nikmatnya kita masih bisa berkumpul dan berdiskusi untuk melaksanakan tugas kelompok, tugas benchmarking role model. Pada kesempatan ini izinkan saya menjadi moderator dalam acara tugas diskusi benchmarking kali ini. Untuk kesempatan pertama pemaparan benchmarking role model, kami persilakan kepada Ibu Mulia Sabitri Yundari untuk memaparkan role modelnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan moderator kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Sabitri Yundari. Ini akan memaparkan tentang role model ASN beranak. Saya memilih Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Itu yang telah kita ketahui, ini tidak kenal dengannya. Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, atau yang biasa disebut dengan SBY, lahir pada tanggal 9 Desember 1999 di Tasik. Beliau merupakan Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Berbeda dengan sebelumnya, SBY ini merupakan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dalam proses pemilihan pemilu. Proses pemilu presiden sekarang pada tanggal 21 Januari. Nah, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini merupakan lulusan terbaik angkatan tahun 1973 dengan menerima penghargaan yang sama atau makasih. Perjalanan militer SBY dimulai dengan memandu jabatan sebagai dan perempuan Unit PPP, Kostrat atau Komandan Peleton Impres Kompi Semarang A. Lalu infanteri lintas udara pada SBY Angkatan 9 pada tahun 1975 sampai 1975. Nah, beliau membawa langsung sekitar 30 prajurit sampai pada karirnya yaitu mengikuti pendidikan lintas udara pada Airborne dan pendidikan pasukan komando dan di pusat militer Angkatan Darat Amerika September 1975. Nah, di tahun 2000 SBY memulai langkah politik ini dengan memutuskan pensiun lebih dini dari militer. SBY kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi selama masa pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tak lama kemudian SBY diminta Gusdur menjabat Menko Polhukam. Pada tanggal 10 Agustus 2001, Presiden Megawati mempercayai dan melantik SBY menjadi Menko Polhukam dalam kabinet Prabowo. Tetapi pada tanggal 11 Maret 2024, SBY memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam. Pada pemilu presiden yang dilakukan secara langsung kali ini, SBY yang berpasangan dengan Yusuf Kala
meraih kepercayaan mayoritas rakyat Indonesia dengan perolehan suara di atas 60% di tanggal 20 Oktober 2004. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dengan Yusuf Kala dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6. Sosok Bapak Susilo Bambang Yudhoyono merupakan salah satu tokoh yang memiliki nilai aneka. Yang pertama yaitu akuntabilitas, juga dari kepemimpinannya. SBY merupakan sosok pemimpin yang memiliki kepercayaan rakyatnya, terbukti dengan terpilihnya SBY pada dua periode pemilihan presiden. Yang kedua adalah nasionalisme. Sikap yang ditunjukkan yang mencerminkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada masa kepemimpinan SBY menunjukkan kepeduliannya terhadap rakyat miskin dengan pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin. Anggaran kesehatan naik 3 kali lipat dari sebelumnya, tertinggi sejak Orde Baru, dan di tahun 2014 BPJS untuk seluruh masyarakat diberikan. Inilah asas keadilan. Yang ketiga ada etika publik, yaitu mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Hal ini dibuktikan dengan telah menunjukkan dunia telah menunjukkan kepercayaannya yang tinggi atas kepemimpinan dan kepelatihan SBY. SBY telah menerima banyak penghargaan dari berbagai institusi dan komunitas internasional. Yang diterima SBY diantaranya yaitu Democracy Award dari International Association of Political Consultants Amerika Serikat. Yang keempat ada komitmen mutu, yaitu berorientasi pada mutu. Selama dua periode kepemimpinan, SBY telah melakukan banyak perubahan positif, salah satunya di bidang ekonomi. Indonesia terus mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Pada periode tahun 2009 sampai 2013, secara pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,9%. Selanjutnya ada nilai anti korupsi, yaitu percepatan SBY dan tim. Korupsi diberantas tanpa penghulu. Lebih dari 500 pejabat publik diproses secara hukum tertinggi sejak merdeka. Bahkan turunan koruptor seperti Nasruddin dan Hamidi berhasil ditangkap. Beberapa prestasi ini berikut beberapa prestasi yang diraih SBY selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Harga BBM diturunkan hingga 3 kali, pertama kali sepanjang sejarah. Lalu ada perekonomian terus tumbuh di atas 6% per tahun, tinggi sekali. Cadangan devisa pada tahun 2008 51 miliar US, tinggi sepanjang sejarah. Jadi bidang lainnya dari bidang ekonomi, yaitu yang berhasil melunasi hutang IMF. Ini sejarah untuk bangsa ini, kita harus fokus dari hutang IMF. Itu juga dari bidang kesehatan, tadi ya, kesehatan gratis bagi rakyat miskin. Lalu ada anggaran pendidikan yang naik menjadi 20% dari BPJS. Lalu pengangguran terus menurun 9,9% pada tahun 2004 menjadi 8,9% dan 2017 turun menjadi 6,55%. Dan yang terakhir, kemiskinan terus turun 16,7% pada tahun 2004 menjadi 15,4% pada tahun
2008 dan pada tahun 2011 menjadi 12,36%. Masih banyak lagi pencapaian-pencapaian beliau yang sudah dilakukan Bapak SBY selama 2 periode menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, demikian pemaparan dari saya. Itu saya kembalikan kepada terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mulia Savitri Indari atas pemaparan role model benchmarking untuk tokoh yang mempunyai nilai aneka. Untuk Ibu Mulia kali ini mengangkat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Melanjutkan ke pemaparan berikutnya yang akan disampaikan oleh Dr. Eri Lasmita Dewi. Kepada Ibu Dr. Eri, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mengenai role model. Di sini saya mengambil Dr. Ivo Herwanti. Dr. Ivo Herwanti selaku Kepala Puskesmas Kaligangsa, Kota Tegal. Baik, saya mulai. Jadi inilah beliau, Dr. Ivo Herwanti. Beliau wanita hebat, kelahiran Tegal 21 Desember 1984. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Puskesmas Kaligangsa Kota Tegal. Beliau sudah kurang lebih 5 tahun, jadi sejak Oktober 2016 beliau menjabat sebagai Kepala Puskesmas. Menurut saya, beliau ini merupakan cerminan ASN yang perlu diteladani. Sepanjang pengamatan saya, beliau mampu menerapkan nilai-nilai aneka selama bertugas di Puskesmas Kaligangsa. Nilai aneka yang pertama adalah akuntabel. Beliau merupakan seorang pemimpin yang penuh dengan tanggung jawab dalam menyelesaikan semua tugas yang diembannya. Beliau juga memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Ini diwujudkan dalam pelaksanaan apel harian setiap hari secara rutin, serta selalu menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain dalam setiap kali rapat. Ini tercermin dari pengamalan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selain itu, beliau juga merupakan satu di antara 10 dokter wanita yang mendapatkan penghargaan atau mendapatkan apresiasi sebagai dokter wanita pejuang COVID-19. Penghargaan ini diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal. Ini juga merupakan cerminan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil beradab, di mana Dr. Ivo ini berperan dalam penanggulangan wabah COVID yang ada di Kota Tegal. Yang selanjutnya adalah etika publik. Beliau memberikan pelayanan publik secara tanggap, cepat, dan tepat tanpa membeda-bedakan status sosial pasien, serta selalu melaporkan capaian kegiatan bulanan melalui kegiatan lintas sektor. Ini termasuk nilai turunan etika publik yang mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Ya, dan memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, dan berdaya guna. Untuk nilai aneka selanjutnya adalah komitmen mutu. Beliau selalu berusaha memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk pasien dengan memberikan inovasi-inovasi demi kelancaran pelayanan. Ini termasuk nilai turunan komitmen mutu, yaitu kualitas dan inovasi.
Nilai aneka yang selanjutnya adalah anti korupsi. Jadi di sini beliau merupakan seorang dokter yang jujur karena tidak pernah melakukan pemungutan biaya dalam pelayanan kesehatan. Beliau selalu datang dan pulang tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku, serta bertanggung jawab dengan semua keputusan yang diambil. Ini tercermin dalam nilai turunan anti korupsi, yaitu jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Begitu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Eri atas pemaparan role model nilai aneka yang beliau mengangkat Dr. Ivo Herwanti, Kepala Puskesmas di mana tempat beliau sekarang bekerja. Melanjutkan ke pemaparan berikutnya, pemaparan yang ketiga pada Ibu Mitra Ayu Kofifa SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan benchmarking yang saya buat. Role model yang saya angkat kali ini itu adalah Ridwan Kamil. Dan kenapa sih Ridwan Kamil? Karena menurut saya Ridwan Kamil ini adalah sosok pemimpin yang sangat beraneka sekali dalam menjalankan kehidupan birokrasinya di pemerintahan Jawa Barat. Dan seperti apa sih profil beliau? Beliau ini adalah mantan dari wali kota Bandung dan sekarang menjabat sebagai gubernur sejak tahun 2018 hingga sekarang dan nanti hingga tahun 2023. Dan sebelum menjabat, beliau ini adalah seorang arsitek dan juga dosen di Institut Teknologi Bandung. Beliau lebih senang itu dipanggil dengan sebutan Kang Emil, dan menurut saya di sini beliau itu low profile sekali ya, dan terlihat beliau ini memiliki etika publik dengan low profile-nya itu. Lalu kita lihat lagi di sini bahwasannya Ridwan Kamil ini memulai perpolitikannya di politik nasional itu sejak tahun 2012, dan beliau juga pernah berkata bahwasannya beliau tidak pernah terfikirkan untuk menjadi wali kota ataupun menjadi gubernur sekalipun, dan beliau menganggap ini adalah suatu takdir dan skenario Allah yang harus beliau jalani. Jadi gambaran di sini sudah dapat dilihat bahwasannya beliau ini nasionalis sekali ya pada nilai Pancasila, sila pertama. Lalu kemudian beliau ini juga sangat memahami metode kepemimpinan. Jika kita telisik pada zaman Orde Baru, itu lebih kepada homo homini lupus, yaitu manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Dan pada waktu itu pemimpin sangat ditakuti oleh rakyatnya. Sedangkan Kang Emil sendiri di sini sangat tidak menginginkan hal yang seperti itu. Beliau sangat menginginkan menginginkan untuk menjalankan metode kepemimpinannya sebagai homo homini socius, di mana manusia itu adalah kawan dan tidak menakutkan sebagai sosok pemimpin di masyarakatnya. Lalu adapun gaya kepemimpinan yang beliau jalani selama menjadi pemimpin wali kota ataupun sekaligus gubernur, beliau ini sangat reprensif sekali ya, mengimplementasikan dan menuangkan pemikiran-pemikirannya itu dalam suatu kebijakan demi kemaslahatan masyarakat umum. Lalu di sini responsif ini tergambar bahwasannya beliau ini sangat aktif di media sosial dan beliau sering sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan, kritikan-kritikan maupun memberikan suatu lelucon guyonan yang sangat menyenangkan untuk kalangan-kalangan milenial. Dan sensitif ini beliau sangat memikirkan masyarakatnya untuk di kemudian hari. Jangan sampai terjadi hal-hal yang buruk dan membuat suatu tindakan-tindakan sekarang untuk efek jangka panjangnya. Beliau sangat memikirkan hal itu, dan beliau memiliki
tagline di situ bahwasannya Jabar itu juara gitu ya. Lalu dan di sini menggambarkan bahwasannya beliau ini benar-benar orang yang sosok manusia yang sangat milenial sekali, mengetahui apa yang diharapkan masyarakatnya di zaman saat ini. Lalu keberhasilannya itu dapat dilihat di sini bahwasannya beliau mendapatkan award yaitu inspirational leader di kawasan Asia Pasifik pada ajang Gulf Insider Innovation Award 2019. Nah, di sini beliau sangat inovatif sehingga mendapatkan award di kawasan Asia Pasifik dan dianggap sebagai visioner dan inovatif dalam menjalankan pemerintahannya. Dari profil maupun jejak rekam yang beliau lakukan dari wali kota hingga menjadi gubernur, menurut saya beliau benar-benar sangat beraneka sekali, baik itu akuntabel, nasionalis, etika publiknya juga ada, kemudian etika publiknya juga ada, apalagi tadi itu dia raw profile sekali dan lebih senang dipanggil Kang Emil. Kemudian komitmen mutunya juga ada sehingga beliau mendapatkan award di sini. Lalu jika anti korupsi, anti korupsi, dan hingga saat ini beliau sangat menjalankan aktivitasnya itu secara transparansi sehingga masyarakat luas dapat memantau dan melihat apa saja dan dapat memberikan saran dan kritiknya itu tadi melalui media sosial. Jadi saya anggap beliau sangat keren sekali untuk pemimpin saat ini dan saya sangat ngefans sekali. Baik. Lalu jika dilihat keberhasilan lainnya itu ada IPM, Indeks Pembangunan Manusia, dan juga akses pendidikan untuk semua kalangan serta penataan alun-alunnya. Lalu jika di sini dilihat itu bahwasannya IPM-nya itu sangat meningkat drastis sekali dari tahun ke tahun, terutama dari tahun 17 hingga saat ini itu selalu mengalami peningkatan. Begitu juga untuk pendidikan, akses pendidikan di semua tingkat, akses pendidikan di semua tingkat dan di semua kalangan, sangat terbuka sekali. Lalu di sini ada yang namanya keberhasilan penataan alun-alun itu bukan hanya untuk tingkat kota Bandung saja sebagai ibu kota Jawa Baratnya, tapi beliau juga memikirkan kota-kota lainnya yang ada di Jawa Barat itu seperti Kabupaten Bandung, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu. Beliau sangat care kepada masyarakatnya dan menginginkan bahwasannya masyarakatnya itu hidup bahagia lahiriah maupun batiniah begitu. Lalu dengan dibangunnya alun-alun menjadi tempat wisata rakyat begitu, menjadi tempat wisata rakyat sehingga rakyatnya itu bisa bersantai ria di alun-alun dan menikmati fasilitas yang ada yang telah dibangun oleh pemerintah Jabar. Jadi semoga kedepannya Bapak Ridwan Kamil tetap menjalankan tugasnya dan tetap low profile dan juga tetap rendah hati, juga tetap menjalankan menjadi seorang yang dikagumi di kalangan milenial, anak-anak muda zaman sekarang. Demikianlah presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih kepada moderator. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ibu Mitra kami sampaikan atas pemaparannya. Ibu Mitra mengangkat role model Bapak Ridwan Kamil yang beliau sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, salah satu tokoh putra kebanggaan Indonesia. Melanjutkan ke pemaparan yang keempat, kami persilakan Ibu Nelly Trisnawati untuk memaparkan role modelnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tokoh ASN yang beraneka. Di sini saya akan men-share materi mengenai tokoh yang saya angkat tentang ASN beraneka. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Contoh tokoh yang memiliki nilai aneka. Di sini saya mengangkat Bapak Nadiem Makarim. Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA MBA, yang lahir di Singapura tanggal 4 Juli 1984. Beliau merupakan seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Bapak Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Proses pendidikan Bapak Nadiem yang ia capai sejak pendidikan dasar hingga SMA berpindah dari Jakarta ke Singapura. Tahun 2002, ia mengambil jurusan Hubungan Internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Beliau juga mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economy. Setelah lulus dari sarjananya, Bapak Nadiem Makarim mengambil program pasca sarjana di Harvard Business School yang meraih gelar magisternya yaitu Master of Business Administration atau kita sebut dengan MBA. Baik, sosok Bapak Nadiem Makarim merupakan salah satu tokoh yang memiliki nilai aneka. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Saya memberikan suatu nilai turunan yaitu kepemimpinan, di mana Bapak Nadiem Makarim sosok pemimpin yang memiliki komitmen tinggi di dalam salah satu bisnis usahanya yaitu usaha Gojek. Gojek merupakan layanan jasa antar jemput online. Beliau merupakan usahawan muda yang sukses dengan usahanya karena serius dalam memimpin karirnya. Jadi, Bapak Nadiem Makarim ini seorang sosok pemimpin yang tangguh dan serius dalam memimpin karir bisnisnya. Yang kedua yaitu nasionalisme, di mana saya mengambil nilai turunan pada sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sosok Bapak Nadiem Makarim menciptakan bisnis jasa antar jemput online yang dapat menolong warga Indonesia yang sedang membutuhkan pekerjaannya. Saat ini, Bapak Nadiem Makarim memiliki 15 karyawan dan 450 mitra driver. Berkat keberhasilan atau kehadiran Gojek, jumlah pengangguran di Indonesia mulai berkurang. Bapak Nadiem Makarim menolong warga Indonesia untuk mendirikan suatu usaha Gojek yang membutuhkan suatu pekerjaan dengan lapangan pekerjaannya. Baik, nilai aneka ketiga yang saya ambil yaitu etika publik, di mana nilai turunannya yaitu memberikan layanan pada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Dalam masa pandemi COVID-19, Bapak Nadiem menghimbau kepada satuan pendidikan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dari rumah. Beliau merevisi kebijakan bantuan operasional sekolah atau BOS, bahwa dana BOS dapat dipergunakan untuk membeli pulsa internet baik guru maupun siswa, supaya dapat mendukung pembelajaran yang dilaksanakan di rumah. Kebijakan ini biasa kita sebut dengan
kebijakan kuota internet gratis. Jadi Bapak Nadiem Makarim memberikan layanan yang tepat dan cepat di masa pandemi COVID-19, yaitu dengan kebijakan kuota internet gratis pada guru dan siswa. Nilai aneka selanjutnya yaitu komitmen mutu, di mana nilai turunan yang saya ambil yaitu inovatif. Bapak Nadiem Makarim menciptakan kartuku sebagai pembayaran non-tunai di Indonesia, yang kemudian kartuku diperkuat untuk dijadikan GoPay dalam usaha Gojeknya. Inovatif yang kedua, Bapak Nadiem Makarim, di mana Gojek bertransformasi menjadi aplikasi besar yang menyediakan 20 layanan, mulai dari transportasi, mengantarkan makanan, dan kebutuhan lainnya. Inovasi yang ketiga, Bapak Nadiem Makarim menciptakan kebijakan Merdeka Belajar dalam penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang komponennya terlalu banyak dan bersifat kaku, menjadi RPP yang komponen intinya sangat sederhana. Nilai aneka yang kelima, anti korupsi. Yang saya ambil yaitu kerja keras. Bapak Nadiem Makarim memulai karir di dunia bisnis menjadi seorang konsultan manajemen dan business school. Beliau juga terjun membangun Zalora Indonesia sebagai direktur manajemen yang sukses. Bapak Nadiem Makarim juga mencicipi tantangan baru menjadi CEO Kartuku. Dalam kerja kerasnya, beliau juga mengembangkan bisnis Gojeknya. Berkat kerja keras beliau, mendapatkan penghargaan Fortune Top 50 Company That Change the World tahun 2019, mendapatkan peringkat 11 dari 52 perusahaan kelas dunia. Jadi Bapak Nadiem Makarim ini memiliki tekad pekerja keras, di mana memimpin karirnya dari yang biasa sampai sesukses ini. Beliau seorang pekerja keras yang hebat. Baik, saya akan mengupas penghargaan yang diraih oleh Bapak Nadiem Makarim. Bapak Nadiem Makarim memiliki atau mendapatkan penghargaan yaitu The Start Time ASEAN of the Year, di mana penghargaan itu yang diberikan kepada individual atau kelompok berkontribusi meningkatkan kesejahteraan orang di Indonesia atau di negara Asia pada umumnya tahun 2016. Tahun 2017, Gojek, usaha milik Bapak Nadiem, juga masuk dalam Fortune's Top 50 Companies That Change the World, mendapatkan peringkat 17 di kelas dunia. Serta penghargaan yang diterima Bapak Nadiem, yaitu penghargaan Nikkei Asia Press ke-24 untuk inovasi ekonomi dan bisnis pada tahun 2019. Dan tahun 2019, Gojek, usaha milik Bapak Nadiem, kembali masuk dalam Fortune's Top 50 Companies That Change the World, mendapatkan peringkat 11 dari 52 perusahaan kelas dunia. Begitu. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nelly Tresnawati atas pemaparannya. Ibu Nelly mengambil tokoh Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Makarim yang sekarang menjadi Menteri Pendidikan era kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya adalah pemaparan terakhir atau pemaparan kelima dari kelompok kami,
yang akan kami sampaikan sendiri. Berikut pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Yang pertama kami sampaikan kepada Bapak Pengampu, juga Bapak Ibu anggota Latsar CPNS Kota Tegal Angkatan 2021 Angkatan 7 Kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas individu asinkronus hari ke-6, yaitu tugas benchmarking role model. Pemaparan tugas saya sebagai berikut. Monggo kita saksikan bersama. Yang pertama, sebelum saya paparkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ibnu Pratikno, NDH 31, Latsar CPNS 2021 Pemerintah Kota Tegal Angkatan 7 Kelompok 4. Unit kerja di UPTD SPF SD Negeri Panggung 13. Untuk tokoh role model yang akan saya angkat adalah tokoh nasional, juga tokoh putra asli daerah Kabupaten Tegal, yaitu almarhum Ki Endus Susmono. Ki Endus Susmono lahir di Kabupaten Tegal 21 Juni 1966. Beliau adalah anak sematawayang dari seorang dalang. Beliau adalah anak tunggal dari pasangan Bapak Ibu Sumardi Harja dan Ibu Tarmina. Bapak Ki Endus Susmono merupakan asli putra daerah Tegal, juga keturunan dari seorang dalang yang pada masanya pada pemerintahan Sunan Amangkurat di Mataram. Beliau adalah kakek RM Singadimeja, merupakan dalang terkenal dari daerah Bagilan pada masa pemerintahan tersebut. Ki Endus Susmono saya angkat menjadi role model sebagai tokoh bernilai aneka, karena menurut saya beliau mempunyai beberapa nilai yang menunjukkan karakter aneka. Walaupun beliau adalah seorang dengan latar belakang dalang, setelah menjabat sebagai bupati, beliau dapat menunjukkan akuntabilitas sebagai seorang bupati dengan mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa beliau menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas program kerjanya. Salah satunya adalah dengan menutup tempat lokalisasi. Tempat lokalisasi di Kabupaten Tegal ditutup karena beliau juga ingin mensukseskan program kerja Kementerian Sosial pada waktu itu, program kerja 2019, yang salah satu program kerjanya adalah Indonesia Bebas Lokalisasi. Ki Endus Susmono juga mempunyai nilai nasionalisme yang kuat, dengan dibuktikannya dalam menjalankan pemerintahan sebagai Bupati Tegal. Ki Endus Susmono mampu mengimplementasikan salah satunya dengan cara menggunakan kendaraan dinas yang dianggap efisien, juga dalam kehidupan kesehariannya yang juga sebagai seorang dalang. Beliau masih konsisten melestarikan budaya asli Indonesia, yaitu wayang kulit dan wayang golek. Untuk nilai selanjutnya, etika publik. Sebagai bupati dan dalang, Ki Endus Susmono mampu membuktikan
bahwa dirinya patut dijadikan contoh masyarakat. Salah satunya beliau hanya mendalang pada hari Sabtu dan Minggu yang sering disebut sebagai dalang tunggu atau dalang Sabtu Minggu, karena hari-hari dinas beliau tidak menerima untuk pekerjaan mendalang. Juga salah satu yang bisa kita contoh sebagai etika publik dalam ASN, salah satunya adalah ketika Ki Endro Susmono sudah menjabat sebagai dalang, beliau merubah penampilannya yang dulu penampilannya cenderung dengan rambut gondrong. Setelah menjabat, beliau memotong rambutnya sehingga menjadi lebih rapi dan sedap untuk dipandang. Untuk nilai selanjutnya, komitmen mutu. Untuk komitmen mutu, saya angkat dan saya nilai salah satu sikap dan komitmen mutu beliau sebagai bupati adalah yang mempunyai profesi sebagai dalang, dia mampu efektif menjalankan pekerjaannya menjadi seorang dalang dan seorang bupati dengan cara membawa pertunjukannya wayang menjadi media komunikasi dan dakwah secara efektif. Dalam setiap pementasan wayang kulitnya, Ki Endro tidak lupa mempromosikan potensi Kabupaten Tegal dan menyampaikan program-program kerjanya. Komitmen ini beliau tanamkan. Untuk komitmen selanjutnya yang berikutnya adalah anti korupsi. Dalam buku 100 Tokoh Jawa Tengah, Ki Endro Susmono pada tahun 2015 disebutkan salah satu contoh gebrakan yang menggebrak birokrasi dan tata kelola, yaitu dengan merintis kerjasama MOU dengan Divisi Pencegahan Korupsi, Komisi dan Pemberantasan Korupsi KPK. Hal ini beliau lakukan untuk meminimalisir terjadinya KKN di pemerintahan Kabupaten Tegal. Masih banyak mungkin prestasi dan nilai-nilai yang bisa saya angkat untuk dijadikan contoh. Cuma itu tadi sebagian yang bisa saya gambarkan. Ki Endro Susmono sebagai putra daerah dan putra nasional mempunyai prestasi yang tidak dapat dilupakan. Walaupun sekarang beliau sudah meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 14 Mei 2018, beliau terkena serangan jantung dan meninggal dunia di Rumah Sakit Susilo. Tapi prestasinya tidak dapat dilupakan dan pasti akan selalu teringat di benak khususnya warga Kabupaten Tegal dan pada umumnya seluruh warga negara Indonesia. Apalagi salah satu tokoh pewayangan yang melegenda yang juga mengangkat nama beliau, yaitu Lupit dan Slenteng, yang selalu dibawakannya dalam setiap pementasan wayang goleknya maksud saya. Terima kasih. Demikian pemaparan tokoh yang punya karakter nilai dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk pemaparan benchmarking role model pada diskusi kelompok kita kali ini sudah selesai dan berlangsung
dengan baik. Terima kasih pada ibu-ibu yang telah mewawarkan dan Bapak pengampu Angkatan 7 kelompok 4. Kami akhiri dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam memimpin atau memaparkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.